Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah pengembangan organisasi dengan studi kasus akuisisi PT, CDE, dan PTSSA. Anggota kelompok kami yaitu Renaldi Sarasijawa, Reza Pamungkas, Rezky Firdaus, dan Riana Zafira, Rival Izati, dan Rizky Raihan. Perubahan organisasi merupakan proses penting yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan bisnis yang terus berubah. Dalam kasus ini, PT CDM menghadapi peningkatan permintaan yang cukup besar, terutama pada bisnis air minum dalam kemasan atau AMDK. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peluang pasar yang besar sehingga perusahaan perlu melakukan ekspansi bisnis agar mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dan mempertahankan daya saing perusahaan. Namun, selain peluang tersebut, PT CDA juga menghadapi beberapa permasalahan internal. Permasalahan pertama yaitu adanya perbedaan karakteristik antara generasi tua dan generasi muda di lingkungan kerja yang menyebabkan hambatan dalam kolaborasi serta implementasi inovasi. Permasalahan lain juga muncul pada aspek operasional seperti keterlambatan maintenance, kebocoran distribusi, dan proses kerja yang belum optimal. Di sisi eksternal, persaingan industri AMDK juga semakin tinggi sehingga perusahaan harus meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat kapasitas bisnisnya. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Fishbone atau ditemukan bahwa permasalahan utama yang dihadapi perusahaan pasca akuisisi adalah kinerja organisasi yang belum optimal. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu material, manajemen, dan manajemen. Pada faktor material, perusahaan masih memiliki ketergantungan terhadap sumber air tertentu sehingga fleksibilitas operasional menjadi terbatas. Selain itu, proses distribusi air juga belum berjalan secara efisiensi sehingga dapat menghambat pemenuhan kebutuhan pelanggan. Pada faktor metode, ditemukan bahwa proses kerja antara PT CDE dan PT SSA belum terintegrasi dengan baik. Selanjutnya, pada faktor atau sumber daya manusia terhadap kesenjangan kompetensi serta perbedaan pola pikir antara generasi lama dan generasi muda. Lalu pada faktor manajemen, struktur organisasi yang ada dinilai belum mampu mendukung kebutuhan ekspansi bisnis pasca akuisisi. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan utama terletak pada kurangnya integrasi organisasi dan kesiapan sistem manajerial dalam menghadapi perubahan strategis pasca akuisisi. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalah itu bagaimana strategi manajemen proses dilakukan. Yang kedua, bagaimana usulan struktur organisasi baru. Yang ketiga, plan change apa yang paling tepat. Yang keempat, bagaimana penerapan teori perubahan tersebut. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, menganalisis proses manajemen strategis. Yang kedua, merancang struktur organisasi baru. Yang tiga, menentukan model perubahan organisasi. Yang keempat, mengaplikasikan model tersebut pada kasus PT CDS. Untuk selanjutnya, masuk ke dasar teori organizational development, di mana proses perubahan terencana ini bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi, kemudian adaptasi, kualitas sumber daya manusia, dan budaya kerja. Dengan perubahan ini, organisasi bisa lebih responsif terhadap tantangan, SDM, SDM-nya lebih kompeten, dan budaya kerjanya lebih mendukung produktivitas.
Menurut Cummings dan Worley, OD membantu organisasi di mana dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan, dapat memperbaiki struktur, dan dapat meningkatkan kolaborasi. Untuk relevansi pada kasus, pada PT CDE dan PT SSA, terdapat dua budaya organisasi yang berbeda, sistem kerja yang berbeda, dan struktur yang berbeda. Pada pembahasan ini, kami menggunakan pendekatan strategic management process. Strategic management process merupakan rangkaian keputusan dan tindakan organisasi untuk mencapai keunggulan strategi. Terdapat 4 tahap utama, yaitu environmental screening, strategy implementation, strategy formulation, and evaluation dan control. Dalam kasus akuisisi PT CDE dan PT SSA, proses ini digunakan untuk membantu integrasi kedua perusahaan agar dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Pada lingkungan internal PT CDE memiliki kekuatan pada sistem distribusi air dan loyalitas pelanggan di industri, namun masih memiliki kelemahan seperti kebocoran pipa dan ketergantungan terhadap vendor eksternal. Sementara PT SSA memiliki keunggulan berupa sumber mata air berkualitas dan jaringan distribusi nasional, namun menghadapi persaingan industri yang cukup tinggi. Analisis ini penting untuk mengetahui kondisi perusahaan sebelum dilakukan integrasi. Sedangkan dari sisi eksternal terdapat peluang besar karena kebutuhan air bersih nasional belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini membuka peluang pasar yang cukup besar bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi bisnis. Namun, perusahaan juga menghadapi ancaman berupa tingginya persaingan industri AMDK serta fluktuasi biaya operasional. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan strategi yang tepat agar tetap kompetitif. Oke, selanjutnya strategi formulasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Ria Pamungkas dengan NIM 10201301. Nah, sebelumnya apa sih strategi formulasi itu? Nah, strategi formulasi itu tahap penyusunan rencana jangka panjang untuk menergasikan seluruh kekuatan entitas hasil akuisisi sekaligus meminimalkan kelemahan internal dan ancaman pasar. Nah, adapun tiga pendekatan utamanya yaitu yang pertama strategi korporat. Nah, itu mengintegrasikan PT CDE dan PT SRA untuk memperkuat posisi perusahaan dalam industri air bersih dan AMDK. Nah, adapun langkah-langkahnya yang pertama integrasi visi dan misi, lalu penguatan sinergi sumber daya, lalu menetapkan struktur organisasi yang saling terintegrasi, lalu menguatkan posisi pasar atau market positioning. Nah, lalu ada strategi bisnis. Nah, strategi bisnis ini untuk mengembangkan bisnis AMDK dengan memanfaatkan sumber sumber daya pada PT SAA yang memperluas jaringan distribusi nasional. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama mengembangkan pasar atau market expansion, itu memanfaatkan jaringan distribusi dari PT SAA yang diambil 10 cabang nasional untuk memperluas penetrasi pasar AMDK. Lalu yang kedua ada diversiasi diversifikasi produk. Nah, itu mengoptimalkan variasi produk, galon, terus kayak cup ataupun botol. Itu untuk menjangkau berbagai segmen pasar baru. Lalu meningkatkan kualitas dan diferensiasi produk. Nah, itu menekankan kualitas air dari sumber mata air alami sebagai keunggulan yang kompetitif. Lalu efisiensi operasional produksi.
Nah, itu mengoptimalkan produk dari 5 blok manufaktur dari PT SAA agar lebih saling terintegrasi dan efisiensi. Lalu menguatkan layanan pelanggan. Nah, itu meningkatkan reliability distribusi dan ketepatan waktu pengiriman untuk menjaga kepuasan pelanggan. Lalu strategi fungsional. Nah, strategi fungsional ini ada beberapa pendekatan yaitu operasional dan produksi. Nah, di operasional dan produksi itu kayak standarisasi SOP, lalu mengurangi kebocoran air di distribusi air, lalu ada mengoptimalisasi maintenance, fasilitas produk, lalu di supply chains itu mengintegrasi sistem distribusi, lalu meningkatkan distribusi dan mengelola inventory yang lebih terstruktur. Lalu di sisi SDM itu program training dan upskill untuk mengatasi gap generasi. Lalu mengembangkan budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif. Lalu memperbaiki sistem, karir, dan kompetensi. Lalu teknologi informasi itu mengimplementasikan sistem monitoring air secara berkala. Lalu ada integrasi sistem informasi antar unit bisnis. Lalu yang terakhir ada keuangan. Nah, itu mengendalikan biaya operasional dan mengoptimalkan investasi pasca akuisisi. Nah, lalu yang boleh di next, boleh di next. Oke, lalu strategi implementation. Nah, implementasi strategi dilakukan dengan beberapa langkah utama. Yang pertama, restruktur organisasi dari struktur divisional menjadi unit bisnis. Lalu yang kedua, integrasi sistem dan operasional antar PT CDE dan PT SAA. Lalu ada mengembangkan monitoring distribusi secara real time. Lalu ada mengembangkan SDM melalui program pelatihan dan meningkatkan kompetensi. Lalu penguatan koordinasi antar fungsi untuk meningkatkan efisiensi. Nah, langkah-langkah ini diimplementasikan untuk memastikan strategi yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dalam operasional sehari-harinya. Oke, boleh di next. Oke, lalu ada evaluation dan control. Nah, evaluation dilakukan untuk memastikan keberhasilan implementasi dengan indikator sebagai berikut ini. Yang pertama, efisiensi operasional, terus meningkatkan kapasitas produksi AMDK, lalu ketepatan distribusi, dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Boleh next. Oke, selanjutnya adalah usulan struktur organisasi terbaru. Untuk struktur organisasinya disusun struktur divisional basis basis unit bisnis. Untuk strukturnya yang pertama ada divisi water service, yang kedua ada divisi AMDK, yang ketiga ada divisi supply chain management, yang keempat divisi commercial and business development, yang kelima ada divisi corporate support yang terdiri dari HR atau human resource, finance, IT, legal. Untuk keunggulannya yaitu mempermudah koordinasi, mendukung ekspansi bisnis, dan meningkatkan efisiensi organisasi. Selanjutnya untuk teori yang dipilih adalah teori plain change. Untuk alasannya yang pertama ada pendekatan berbasis data objektif. PT CDE mencatatkan lonjakan permintaan AMDK lebih dari 50% antara 2020 sampai 2022, yaitu 279.000 menjadi 490.000 meter kubik. Dihitung pada Aparminas yang mencatat pertumbuhan nasional yaitu 4% pada tahun 2022. Di sisi pasar pemerintah hanya mampu memenuhi 56% kebutuhan air bersih, meninggalkan peluang 44% yang belum terpenuhi. Akuisisi PT SSA pun dilandasi data
kapasitas sumber mata air alami di Gunung Arjuno dan jaringan distribusi 13 titik di Indonesia. Yang kedua ada melibatkan kolaborasi seluruh organisasi, yaitu akuisisi bukan sekedar perubahan struktur, melainkan integrasi budaya, sistem operasional, dan SDM dari dua entitas yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri. Yang ketiga ada perubahan yang kompleks dan dinamis. Akuisisi ini tergolong transformation change, menyentuh strategi, struktur, operasional, hingga cakupan pasar. Dibutuhkan pendekatan yang adaptif, bukan linear. Untuk ini dibutuhkan adalah action research model. Yang keempat ada evaluasi dan perbaikan secara konsisten. Dalam integrasi dua perusahaan, hambatan hampir tidak terhindar, mulai dari ketidaksesuaian sistem, komunikasi antar divisi, hingga rantai distribusi. Action research model meningkatkan evaluasi berkala di setiap langkah sehingga dapat segera ditangani dan strategi disesuaikan tanpa harus menunggu seluruh proses selesai. Oke, jadi di sini adalah aplikasi teori Action Research Model. Menurut Cummings and Worley tahun 2009, Action Research Model merupakan sebuah kerangka kerja dari perubahan terencana yang terus berulang atau repetitif pada penilaian data tersebut digabungkan dengan tindakan nyata yang terjadi di lapangan. Untuk sifat-sifatnya sendiri pada Action Research Model itu ada tiga. Yang pertama repetitif. Repetitif itu proses berulang. Jadi kalau misalnya masalahnya itu belum tuntas, jadi kita kembali ke tahap awal untuk berkelanjutan. Lalu yang kedua itu ada data empiris. Jadi data empiris itu memutuskan suatu permasalahan itu berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Lalu yang terakhir itu ada partisipatif, yaitu keberhasilan ARM ini tuh harus bergantung pada kolaboratif antar tim. Lalu yang selanjutnya ada 8 tahap ARM, Assessment Model pada kasus. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, jadi menentukan apa sih masalah utama yang terjadi di organisasi. Pada kasus ini itu PDCDE dan juga SSH. Lalu yang kedua itu ada konsultasi dengan ahli Organizational Development untuk mendapatkan POV dari para profesional atau ahli. Lalu yang ketiga itu ada pengumpulan data dan diagnosis awal, itu mencari akar masalahnya. Bisa dilakukan dengan kuesioner, wawancara, atau dengan juga observasi langsung. Lalu yang keempat, ada umpan balik kepada klien utama, yaitu bisa menyampaikan penemuan masalahnya itu, masalah utamanya kepada pihak-pihak tertentu. Lalu yang kelima itu ada diagnosis bersama terhadap masalah. Lalu yang keenam, ada implementasi tindakan, yaitu melaksanakan solusi yang telah kita dapatkan sebelumnya. Lalu yang ketujuh itu pengumpulan data pasca tindakan. Jadi kita setelah melakukan penerapannya, kita juga mengumpulkan apa sih perubahannya yang terjadi kalau kita menerapkan Action Research Model. Lalu yang ke-8, yang terakhir itu adalah institusional perubahan. Jadi kalau misalnya perubahannya itu berhasil, itu bisa dijadikan patokan baru terhadap PT CDA, CDA atau SSH. Boleh di next. Jadi kesimpulan yang didapatkan yaitu akuisisi PT CDE terhadap PT SSA menjadi PT CDES merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi perubahan dalam industri AMDK. Proses perubahan organisasi ini dilakukan melalui strategic management process yang meliputi environmental scanning, strategi formulation, strategi implementation, serta evaluation and control agar integrasi bisnis, operasional, dan sumber daya manusia dapat berjalan secara efektif. Selain itu, pemilihan metode SNS model sebagai teori plan change yang paling sesuai karena mampu menangani perubahan organisasi yang kompleks, berbasis data juga, partisipatif, dan juga berkelanjutan. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus meningkatkan integrasi sistem operasional, pengembangan teknologi, koordinasi antar divisi, serta kompetensi sumber daya manusia agar perubahan dan pengembangan perusahaan PT CDS dapat berjalan dengan optimal.
Oke, sekian presentasi dari kelompok 5 Tubes Horizontal Development. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.